Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 247. Sebelum datang ke Blood Thistle Yao Mountain, Sui hanya melunakkan sekitar 1/10 dari esensi sejatinya menjadi Dao Astral Force. Namun sekarang, dia telah sepenuhnya mengubah semua esensi sejatinya. Inilah yang mereka maksud dengan manifestasi astral. Aku akhirnya bisa memulai kultivasi alam tungku dalamku. Saat dia merenung, Sui tidak ragu untuk mengeluarkan 2 persik api yang murni yang dia simpan di gudang selama ini. Ini adalah obat spiritual tingkat 4, dan mengandung yang murni yang melimpah, esensi elemen api. Itu sangat bermanfaat saat membangun fondasi Anda di alam tungku dalam. Setelah menelan kedua buah persik, Sui merasakan aliran arus yang membakar di seluruh tubuhnya. Dia kemudian segera mengedarkan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek sesuai dengan babnya di alam tungku bagian dalam, duduk, dan mulai bermeditasi. Di alam tungku dalam, para pembudidaya mengeraskan 5 organ utama, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Setiap organ, atau kumpulan organ, seperti tungku, oleh karena itu dinamai alam tungku dalam. Dibudidayakan hingga tingkat tertinggi, setiap organ menjadi sekuat tungku, dan seorang kultivator bahkan dapat mencerna logam dan batu. Teknik kultivasi yang berbeda memulai tingkat pertama alam tungku dalam dari organ yang berbeda. Ambil seni pemurnian tubuh pinus dan derek. Itu dimulai dengan hati, dan hati adalah elemen api. Ketika darah dan hati menjadi kuat, mereka seperti tungku yang menyala-nyala yang memelihara daging dan memadamkan semangat. Jika Sui ingin jauh melampaui masa lalunya di alam yang sama, dia harus menyempurnakan 5 agregat spiritual. Memurnikan 5 agregat spiritual, mengacu pada menghasilkan 5 jenis cahaya Dao spiritual di dalam organ. Lampu wood berwarna hijau, dan muncul di dalam tungku hati. Cahaya logam berwarna keemasan, dan terpelihara di dalam paru-paru. Dan seterusnya dan seterusnya. Kelima organ itu seperti tungku, dan memunculkan 5 kelompok spiritual. Ketika kelimanya bersatu, mereka membentuk kekuatan yang sempurna dan lengkap. Ini adalah rahasia pamungkas dari 5 tingkat alam Grandmaster. Menurut pengamatan Sui, di negara duniawi Zhou Agung, bahkan mereka yang sekuat Ning Xihua dan Mu Si belum menyempurnakan 5 agregat spiritual mereka. Bahkan dalam kehidupan masa lalunya di 9 provinsi di alam liar, mereka yang menyadari kelimanya adalah, tanpa kecuali, para jenius yang tiada taranya, orang-orang seperti yang mungkin tidak akan Anda lihat bahkan sekali dalam sejuta tahun. Biasanya, hanya monster tua tingkat puncak yang memiliki harapan untuk membangkitkan ahli yang tiada taranya. Tentu saja, meski begitu, mereka hanya memiliki harapan. Dulu, Sui memiliki 9 murid yang mewarisi, tetapi dari mereka, hanya 3 yang mencapai 5 agregat spiritual. Salah satunya adalah murid tertuanya, Pimo. Yang lainnya adalah murid kelimanya, Wang Qiyu, dan murid bungsunya, King Tang. Namun, meski begitu, ada perbedaan kualitas. Ketika 5 agregat spiritual King Tang menyala, cahaya Dao mereka membentang 1000 kaki ke langit, seperti pelangi 5 warna yang bersinar menyilaukan. Dia tidak diragukan lagi selangkah di atas Pimo, yang cahaya daunnya hanya mencapai 800 kaki, atau Wang Qiyu, yang hanya mencapai 600 kaki. Dalam kehidupan barunya, Sui telah mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Dia telah membuka hidden meridiannya, dan dia telah mencapai Dao Astral Force. Ketiganya langka, membuat fondasinya sangat kokoh. Ini cukup untuk memungkinkannya mencapai agregat spiritual yang lebih kuat di alam tungku dalam. Tapi kemudian, masih terlalu mudah untuk membicarakan semua itu. Lagi pula, dia baru saja melangkah melewati ambang alam tungku dalam. Wosh, gelombang-gelombang. Darah dan ki melonjak melalui Sui seperti gelombang pasang. Energinya tampak seperti mendidih, dan seluruh tubuhnya bermandikan pancaran sinar dari esensi sejatinya. Dan hatinya berkobar dengan ritme yang halus dan ajaib, seolah-olah itu adalah tungku. Itu menggelegar seperti badai angin, bergelombang dan bertenaga. Sudah ada sedikit cahaya spiritual yang menyelimuti hatinya. Setengah hari kemudian, Sui diam-diam membuka matanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah menyala melesat darinya, membubung langsung ke langit. Dalam sekejap, ia menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Tapi segera setelah itu menghilang. Aku baru saja melewati ambang alam tungku dalam dan mulai menempa hatiku, tapi aku sudah menghasilkan Dao yang mampu merentang lebih dari 1000 kaki. Jika saya terus berkultivasi, pasti akan tumbuh lebih aneh lagi. Sedikit kepuasan menarik bibir Sui. Alam tungku dalam juga disebut alam Grandmaster. Di dunia duniawi, ini sudah cukup untuk membuatmu menjadi seperti naga. Di puncak dunia ini, kau bisa membunuh musuh dari jauh dan berjalan di udara, setidaknya untuk sementara. Ki dan darah Anda tidak lagi takut pada air atau api,
dan Anda dapat menempuh jarak 1000 kaki dalam satu lompatan. Dan mereka yang menyadari 5 kelompok spiritual dapat menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan spiritual dan kekuatan untuk memanifestasikan teknik. Dengan kata lain, mereka dapat menggunakan kultivasi alam tungku dalam untuk mengarahkan energi spiritual dan tren langit dan bumi untuk mewujudkan kekuatan magis. Belum lama ini, Ning Sihua menampilkan kekuatan setingkat itu saat bertanding dengan Suyi. Tetapi meskipun Ning Sihua kuat, dia tidak benar-benar menyempurnakan cahaya Dao spiritual di kelima organ utama. Menurut deduksi Suyi, wanita asal misterius ini telah melunakkan 2 jenis cahaya Dao, bukan 5. Meski begitu, itu sudah mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah dunia biasa. Suyi menenangkan diri untuk merasakan peluang pada tubuh dan energinya, lalu bangkit. Dia sekarang adalah Grandmaster sejati, yang layak menyandang namanya. Dengan membalik tangannya, giok jiwa muncul di telapak tangannya. Dia melirik pusaran yang melayang. Dalam hati, dia pikir itu sangat disayangkan. Dia berencana untuk membantu King Wan mengungkap misteri asal-usulnya selama ekspedisi ini. Tapi sekarang, sepertinya itu akan sulit dicapai. Jika tidak ada yang lain, dia sudah secara kasar menyimpulkan bahwa batu giok jiwa berasal dari dunia di sisi lain dari penghalang spasial. Dengan kata lain, kemungkinan besar King Wan tidak berasal dari benua Azure. Mengingat pola dan tanda yang terpampang di batu giok ini, Anda memang bisa menggunakan berbagai metode rahasia untuk mengirimkannya melintasi penghalang spasial. Sayangnya, kekuatan giok jiwa telah habis sepenuhnya, dan tidak mungkin lagi untuk membedakan misterinya. Suyi berpikir sejenak, lalu menyimpan batu giok itu. Dia berbalik untuk meninggalkan dunia bawah tanah ini. Begitu Chen Zeng memurnikan kekuatan jiwa yang disegel di lautan mentalnya, dia mungkin mendapatkan beberapa pengetahuan tentang dunia di sisi lain dari ingatannya. Ketika saatnya tiba, dia secara alami mendapatkan beberapa petunjuk baru sehubungan dengan asal-usul King Wan. Sementara itu, di atas tanah. Sudah 2 hari, mengapa Tuan Muda Su belum kembali? Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi padanya. Chen Zeng agak khawatir. Jika sesuatu memang terjadi, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya bahkan jika kita bergegas membantunya. Ning Sihua tertawa kecil. Dia tidak diragukan lagi yang paling tenang di sini. Sekarang aku memikirkannya, kita semua datang ke sini untuk mencari peruntungan. Siapa yang mengira kita akan menghadapi bencana yang tak terduga seperti itu? Keberuntungan benar-benar mempermainkan kita semua. Penatua Akademi Starcliff, Puyi, menghela nafas. Shen Jiusong, Jiang Tanyun, dan Lu Zhangfeng mengingat apa yang terjadi 2 hari lalu. Mereka tidak bisa menahan nafas juga. Dia benar. Siapa yang mengira bahwa fenomena aneh yang terjadi di sekitar Gunung Blood Thistle Yao terhubung dengan para pembudidaya dari dunia lain. Dan gerbang Deathbringer tidak diragukan lagi telah mengetahui semua ini sejak lama. Sampai-sampai mereka sudah bersiap untuk menyambut keberadaan menakutkan ini dari alam lain. Untungnya, Suyi telah menggagalkan rencana mereka. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Benua Azure sangat tandus secara spiritual. Mengapa para pembudidaya sejati ini bahkan ingin menyeberang? Apa di dunia ini yang layak untuk mereka rencanakan? Musi bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti. Bahkan hanya 8 gunung agung Yao milik Zhou Agung yang menyembunyikan rahasia yang dalam. Jika Anda mencari di seluruh benua, dengan lebih dari 100 negara, saya yakin tidak ada kekurangan tempat menyembunyikan misteri yang sebanding, Ning Sihua merenung dengan keras. Sampai hari ini, yang kita tahu pasti adalah bahwa Blood Thistle Yao Mountain menyembunyikan penghalang spasial yang tersegel, tetapi itu tidak berarti bahwa pegunungan Yao lainnya tidak memilikinya. Semua orang langsung serius. Aku lebih penasaran untuk mengetahui rahasia di balik siapa yang menempatkan 108 altar ini dan mengapa mereka memutuskan untuk menutup penghalang spasial di jurang sejak awal, gumam Musi. Shen Jiusong dan yang lainnya mendengar percakapan mereka, dan terlepas dari diri mereka sendiri, hati mereka tenggelam. Di dunia duniawi, siapa di antara mereka yang bukan ahli yang menjulang tinggi, seseorang yang berdiri di puncak masyarakat? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuasaan atas wilayah masing-masing dan otoritas yang luas jangkauannya? Namun sekarang setelah mereka memahami rahasia tempat ini dan menyadari betapa menakutkannya para kultivator sejati, mereka merasa lebih remeh dan tidak penting daripada sebelumnya. Grandmaster seperti naga, mereka takut hanya orang biasa di dunia duniawi yang akan sangat memuji mereka. Di mata para kultivator sejati, apa yang disebut alam Grandmaster hanyalah tahap ketiga dari martial Dao, alam tungku dalam. Para kultivator sejati dapat hidup dari angin dan embun, tidak makan. Mereka bisa mengendarai awan dan menghasilkan petir dengan teriakan. Itulah artinya menjadi abadi atau dewa. Bahkan para ahli yang dipuji orang biasa sebagai dewa bumi sebenarnya hanyalah mereka yang telah melewati ambang pintu. Mereka melangkah ke jalur kultivator sejati, ya. Tetapi, mereka baru saja mulai. Sekarang setelah mereka benar-benar mulai memahami beberapa rahasia kultivasi, sosok luar biasa dari dunia biasa ini merasa agak tertekan.
Bagaimana mungkin mereka tidak? Mereka menganggap diri mereka agung sebagai naga surgawi, namun kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok kentang goreng kecil yang bahkan belum bergabung dengan barisan pembudidaya sejati. Untungnya, saya sudah menerima bimbingan dari Master Istana Ning dan tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan seorang kultivator sejati. Berbeda sekali dengan yang lain, Shen Jiusong dalam hati bersukacita. Sehubungan dengan misteri yang bersembunyi di sini, rekan Daoisu tidak diragukan lagi tahu lebih banyak daripada kita. Dengan metode yang dia miliki, saya yakin dia akan memiliki cara untuk menyelesaikan ini, kata Ning Xihua. Nada suaranya santai namun penuh percaya diri pada Suyi. Musi tertegun sebentar, lalu, dia mengangguk. Kamu benar, dia bahkan mengatakan dia sangat ingin para pembudidaya dari dunia lain untuk menyeberang. Dia mengatakan bahwa dengan cara itu, dia bisa memanen banyak mangsa sekaligus. Ketika dia mengatakan bagian terakhir itu, ekspresinya aneh. Sebelumnya, di dunia di dasar jurang, ketika Musi mendengar komentar menghina Suyi tentang bagaimana para pembudidaya dari dunia lain hanyalah sumber daya baginya, Musi berpikir itu sangat tidak masuk akal. Dia bahkan mengira Suyi penuh dengan udara panas. Tapi sekarang, Musi tidak punya pilihan selain mengakuinya, Suyi telah menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajahnya secara efektif. Kultivator dari dunia lain itu, yang merasuki Chen Zeng. Suyi dengan mudah menyegel dan menekannya. Ketika mereka mendengar kata-kata Musi, ekspresi Puyi dan yang lainnya berubah, dan mereka semua menghela nafas sendiri. Mereka takut, di dunia ini, hanya seseorang seperti Suyi, seseorang yang tidak bisa diukur dengan akal sehat, yang berani melakukan hal seperti itu. Siapa lagi yang berani meremehkan pembudidaya dari dunia lain, ahli yang mampu melintasi dimensi. Chen Zeng melangkah lebih jauh, mengatakan, jika saya lebih muda, saya akan mengesampingkan semua pertimbangan lain dan memohon Tuan Muda Su untuk menerima saya sebagai muridnya. Dengan begitu, saya mungkin telah menempuh jalur kultivator sejati sejak awal. Aku tidak akan terjebak dalam martial Dao bahkan sekarang. Bahkan kata-kata biasa dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Zeng, hati Puyi dan Jiang Tanyun tergerak. First Immortal of the Sword, Chapter 248. Grand Elder Puyi dari Starcliff Academy ragu-ragu, lalu mentransmisikan ke Musi, Raja Muda, apa pendapatmu tentang Suyi ini? Dia mengirimkan pertanyaannya melalui transmisi. Ini tidak diragukan lagi berarti dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Musi merenung sejenak, lalu berkata dengan sedikit tak berdaya, meskipun aku tidak mau, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sangat mampu, saya tidak bisa dibandingkan dengan dia. Nadanya sedih. Aku khawatir, bahkan jika kamu mencari Zhou Agung, kamu tidak dapat menemukan orang yang mampu berdiri berdampingan dengan monster seperti dia. Puyi terdiam sebentar, lalu mengirimkan pertanyaan lain. Kalau begitu, apakah menurutmu Akademi Starcliffku dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membangun persahabatan dengan Suyi? Musi meliriknya, lalu berkata, jika kamu bisa, itu tentu saja akan luar biasa, tapi aku khawatir itu akan sulit dicapai kecuali kamu dapat mewakili seluruh akademimu, menundukkan kepala, dan memperjelas nilaimu. Jika Anda melakukan itu, Anda mungkin akan berhasil memenangkan pengakuan Suyi. Puyi mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga sadar bahwa menjalin hubungan dengan seorang pria muda seperti makhluk abadi yang jatuh akan membutuhkan banyak usaha. Meski begitu, kemungkinan besar dia akan gagal pada akhirnya. Lagi pula, Suyi mungkin masih muda, tapi harga dirinya sangat dalam. Memenangkan persahabatannya kemungkinan besar tidak mungkin terjadi tanpa kesempatan yang tepat. Tak lama kemudian, Suyi melesat keluar dari celah. Semua orang tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka, dan mereka secara naluriah bangkit untuk menyambutnya. Saya memberitahu mereka bahwa surga mendukung yang layak, dan tidak mungkin terjadi kesalahan, kata Shen Jiusong sambil tertawa lebar. Ketika Ning Xihua merasakan aura Suyi, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, rekan Taois, apakah kamu sudah berhasil menembusnya? Suyi masih setenang dan menyendiri seperti biasanya. Jika bukan karena kekuatan jiwa Ning Xihua yang luar biasa tajam dan kemampuannya untuk merasakan seluk-beluk di luar jangkauan orang biasa, dia akan melewatkannya. Mata telanjangnya saja tidak cukup untuk membedakan kultivasi Suyi. Dia menerobos. Ketika mereka mendengar ini, Musi, Puyi, dan yang lainnya tampak terkejut. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa anak berusia 17 tahun sebelum mereka telah menembus belenggu alam akumulasi Qi untuk menjadi Grandmaster. Ketika mereka mempertimbangkan kekuatan luar biasa yang dia miliki di alam akumulasi Qi, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, seberapa kuat dia sekarang setelah dia melangkah ke alam Grandmaster. Bagiku, menerobos tidaklah sulit. Yang sulit adalah membangun fondasi yang cukup kokoh di sepanjang jalan, kata Suyi dengan santai. Deklarasi ini mengirimkan gelombang yang mengalir di hati mereka. Ning Xihua berpikir sejenak, lalu membalik tangannya. Mutiara hijau muncul di telapak tangannya. Dia memberikannya kepada Suyi, berkata,
ini adalah mutiara pemelihara roh, dan berguna untuk menempa spiritualitas jeroan. Anggap saja sebagai hadiah perayaan. Selamat, rekan Taois, karena berhasil menerobos dan menjadi Grandmaster. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Hadiah yang benar-benar mewah. Mutiara pemelihara roh adalah harta langka. Mereka adalah bahan spiritual tingkat 4 yang langka, dan mereka sangat bermanfaat ketika Grandmaster mengeraskan organ mereka. Di Zhou Agung, Anda tidak mungkin membeli harta karun seperti itu dengan harga kurang dari 100 batu roh tingkat 3. Su Yi tertegun sebentar. Dia menatap Ning Xihua dalam-dalam, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan menerima hadiah ini. Terima kasih." Dengan itu, dia mengambil mutiara itu dan menyimpannya. Dengan harta ini, dia dapat mengurangi waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di tingkat pertama alam Grandmaster. Ketika dia melihat Su Yi mengambil mutiara itu, Ning Xihua hanya bisa tersenyum. Kembali ke provinsi Kekaisaran, dia menyadari bahwa Su Yi hanya berjarak 1 langkah dari alam Grandmaster, itulah sebabnya dia menyiapkan mutiara pemelihara roh terlebih dahulu. Dan ketika dia melihat Su Yi dengan lugas menerimanya, dia tahu dia tidak melakukan semua upaya itu untuk menyiapkan hadiah ucapan selamat dengan sia-sia. Tuan Muda Su, ini adalah obat spiritual tingkat 4 yang saya peroleh secara kebetulan beberapa tahun yang lalu. Ini agak berguna untuk mengkonsolidasikan fondasi seseorang di alam tungku dalam. Anggap itu sebagai tanda penghargaan saya, serta ucapan selamat saya atas terobosan sukses Anda. Saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman. Shen Jiusong kemudian mengeluarkan kotak batu giok seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Su Yi tertegun. Dia secara alami tahu bahwa Ning Xihua dan Shen Jiusong telah menyiapkan hadiah ucapan selamat mereka sebelumnya. Dia mengambil kotak itu dan membukanya untuk memeriksa isinya, dan bau obat menyerang lubang hidungnya. Di dalamnya ada lingzi berwarna tinta seukuran kepalan tangan bayi dan setebal ibu jari. Ini adalah injadi lingzi, dan usianya setidaknya harus 100 tahun. Itu sangat berharga, tidak jauh dari mutiara pemelihara roh yang diberikan Ning Xihua kepadanya. Itu perhatianmu. Su Yi menutup kotak itu dan mengangguk ke arah Shen Jiusong. Shen Jiusong langsung tersenyum. Aku senang kamu menyukainya, Tuan Muda Su. Pu Yi, Chen Zeng, dan yang lainnya menonton dengan bingung. Mereka semua tahu bahwa Ning Xihua dan Shen Jiusong telah mempersiapkan hadiah mereka jauh sebelumnya, itu sudah jelas. Tetapi karena alasan inilah mereka menyadari bahkan orang-orang sekuat Ning Xihua dan Shen Jiusong sudah lama mulai secara aktif mencoba untuk memenangkan persahabatan Su Yi. Pu Yi dalam hati mengatupkan giginya, lalu mengeluarkan harta yang telah disimpannya selama bertahun-tahun dan disodorkan sambil tersenyum. Tuan Muda Su, saya tidak membawa harta karun besar bersama saya dalam ekspedisi ini, tetapi saya memiliki perhiasan kecil yang agak pas. Saya harap Anda akan menyukainya. Itu adalah labu giok putih kecil. Itu sebening kristal dan panjangnya hanya sekitar 3 inci. Su Yi berkedip. Ini terlihat seperti alat spiritual. Pu Yi tersenyum. Kamu punya mata yang bagus. Labu ini disebut jadebat. Seorang senior Akademi Starcliff saya menemukannya secara kebetulan saat menyelidiki reruntuhan di Gunung Green Iviao. Itu berisi ruang terpisah yang terbentuk secara alami yang mampu memelihara senjata spiritual. Hati orang banyak bergetar. Ini adalah harta yang langka. Tapi Su Yi hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerima hadiah yang tidak layak. Anda sebaiknya menyimpan harta ini untuk diri Anda sendiri. Pu Yi langsung panik. Tuan Muda, sebelumnya, Anda menyelamatkan kami dari jurang bencana. Bagaimana kebajikan yang begitu besar dapat dibandingkan dengan labu kecil yang remeh? Tolong, Anda harus menerimanya. Saat dia berbicara, dia membungkuk di pinggang dan menyodorkan labu kecil itu dengan kedua tangannya. Tuan Muda Su, ini adalah tanda niat baik tetua Pu Yi. Jika Anda menolaknya, saya khawatir dia akan kesulitan tidur dengan tenang, tawa Musi. Su Yi mengerutkan alisnya. Saat aku menyelamatkanmu, aku tidak punya pikiran untuk menuntut rasa terima kasihmu yang abadi. Selain itu, jika saya menerima harta ini, bukankah itu berarti saya memanfaatkan Anda? Tidak, dan jangan mengungkitnya lagi. Dia kemudian berjalan ke altar terdekat. Tunggu sebentar, aku akan menyegel kembali formasinya. Bahkan sebelum kata-katanya selesai bergema di udara, dia terangkat, jari-jarinya bergerak seolah sedang memetik instrumen saat dia memanipulasi batasan yang terdiri dari 108 altar. Saat dia melihat ini, ekspresi Pu Yi berubah tidak menentu, dan dia meringis. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menolaknya begitu saja. Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng telah merencanakan untuk memberinya hadiah juga, tetapi mereka langsung memadamkan gagasan itu. Mereka saling memandang, semuanya merasa sedikit tidak berdaya. Mereka berdua memandang rendah Su Yi sebelumnya. Jika mereka ingin berteman dengan Su Yi, mereka harus memperbaiki hubungan mereka terlebih dahulu. Itu pasti jauh lebih sulit. Musi berjalan ke atas dan mengirimkan ke Pu Yi, sudah kubilang bahwa objek eksternal saja tidak akan cukup untuk memenangkan rahmat baik dari seseorang yang begitu sombong.
Dia menerima hadiah Ning Xihua dan Shen Jiusong, tapi itu karena mereka berdua sudah mendapatkan persetujuannya. Dan kau, sebelumnya, Anda sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya, namun Anda berinisiatif untuk menawarkan hadiah semacam itu kepadanya. Apa yang harus dia pikirkan? Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang menyukai Anda tanpa alasan yang jelas, mereka sedang merencanakan sesuatu, atau mereka hanyalah pencuri. Apa yang kamu lakukan barusan terlalu tiba-tiba. Musi menghela nafas. Selain itu, apakah menurutmu alat spiritual kecil seperti itu akan membuatnya bahagia? Puyi tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Kamu benar sekali. Aku benar-benar terlalu terburu-buru. Musi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membahasnya lebih jauh. Sebenarnya, dia merasa agak bertentangan. Di masa lalu, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Namun sekarang Su Yi telah muncul, dia, yang termuda dari raja-raja bermarga asing Zhou Agung, hanya berfungsi untuk mengimbangi kecemerlangan Su Yi. Apa yang dia rasakan paling berkonflik adalah, barusan, dia sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk memberi Su Yi hadiah ucapan selamat juga. Pergeseran halus dalam mentalitasnya tidak diragukan lagi berarti, dia secara naluriah merasa perlu untuk menciptakan hubungan positif dengan Su Yi juga. Ketika dia menyadari hal ini, Musi mau tidak mau merasa malu pada dirinya sendiri. Jangan bilang aku benar-benar membiarkan orang itu meyakinkanku. Gemuruh. Altar yang melapisi kedua sisi jurang menggelegar seperti guntur saat formasi beredar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan terang melonjak ke udara. Di bawah tatapan tertegun kelompok itu, keretakan besar itu secara bertahap menyatu, sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda akan menemukan bahwa altar, yang awalnya berbaris di kedua sisi celah, sekarang berada dalam susunan yang sama sekali berbeda. Mereka berpencar, membentuk bagua bintang 7 yang kompleks. Su Yi kemudian menyapu lengan bajunya, dan ledakan. 108 altar tenggelam ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Su Yi kemudian mendarat dengan lembut di tanah. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya untuk apa itu? Tanya Ning Xihua. Su Yi menjawab dengan santai, saya menempatkan formasi baru. Ini akan mengurangi umur panjang formasi, tetapi itu akan memastikan bahwa penghalang spasial tetap tertutup setidaknya selama 5 tahun lagi, dan untuk sementara, tidak ada lagi pembudidaya yang datang dari dunia di sisi lain. Hanya 5 tahun. Ning Xihua tertegun. Jika saya tidak melakukan ini, penghalang spasial akan menembus batasan dan terwujud sepenuhnya di dunia kita dalam waktu kurang dari 3 tahun, kata Su Yi. Kalau begitu, saya khawatir banyak pembudidaya dari dunia lain akan mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini. Mereka akan melihatnya sebagai simpul spasial dan menyeberang. Jika itu terjadi, Su Yi mengangkat bahu. Saya tidak takut hal itu terjadi, tetapi Zhou Agung pasti akan tenggelam dalam kekacauan dan perselisihan yang luar biasa. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka akhirnya menyadari betapa parahnya masalah itu. Dengan kata lain, dengan campur tangan dan mereformasi segel, Su Yi secara efektif telah menunda bencana ini 2 tahun lagi. Ning Xihua mau tidak mau bertanya lagi, kalau begitu katakan padaku, rekan Taois. Menurut Anda mengapa para pembudidaya dari dunia lain itu ingin datang ke benua Azure? Apa sebenarnya yang ingin mereka capai? Yang lain semua menajamkan telinga mereka. Mereka semua bertanya-tanya hal yang persis sama. First Immortal of the Sword, Chapter 249. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, untuk saat ini, sulit untuk mengatakannya, tetapi yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa benua Azure sama sekali tidak sederhana. Sebenarnya, dia sudah menyimpulkan beberapa kemungkinan jawaban. Namun, itu masih hanyalah dugaan yang tidak jelas, dan lebih jauh lagi, itu terlalu mengejutkan. Dia juga tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa semua itu akan terjadi. Jika dia berbicara tentang mereka sekarang, itu akan terlalu mengkhawatirkan. Ketika mereka mendengar itu, orang banyak merasa sedikit kecewa, tetapi mereka semua sangat setuju. Memang benar, setelah apa yang baru saja mereka lalui, siapa di antara mereka yang berani mengatakan bahwa Great Azure hanyalah dunia yang tandus secara spiritual? Malam itu, Su Yi dan kawan-kawan meninggalkan Gunung Blood Thistle Yao dan kembali ke kamp tentara pelat hijau. Markis Spirit Martial, Chen Zeng, mengatur perjamuan, memperlakukan Su Yi, Ning Xihua, Shen Jiusong, Musi, dan yang lainnya dengan sangat ramah. Selama pesta, Su Yi menjadi sasaran bersulang mereka. Secara alami, Su Yi tidak menolak. Dalam hal minum, dia bukan pengecut. Tapi kemudian, dia juga tahu batasannya. Ketika dia mendekati titik mabuk, dia bangkit dan meninggalkan perjamuan. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mengedarkan kultivasinya dan diam-diam melepaskan diri dari kehangatan alkohol yang tidak nyaman. Jika Cajin ada di sini, setidaknya dia bisa membuatkanku semangkuk sup mabuk. Su Yi duduk di tempat tidurnya. Dia tiba-tiba agak merindukan House of Wafes Web Rocks. Besok,
Segera setelah aku menyempurnakan embrio pedang itu, aku akan langsung kembali ke ibu kota provinsi kekaisaran. Pada perjamuan malam ini, Sui mengetahui bahwa perkemahan tentara pelat hijau memiliki bengkel. Itu secara khusus dibangun untuk membuat senjata dan baju besi. Secara alami, tidak ada kekurangan fasilitas untuk menempa pedang. Sui berencana untuk menyelesaikan penempaan pedang berikutnya sebelum dia pergi. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya, menjernihkan kepalanya dari semua pikiran yang tersebar, lalu duduk dan mulai bermeditasi. Pagi keesokan harinya, Raja Penakluk Gunung Musi, Puyi, Jiang Tanyun, dan Lu Zhangfeng pergi bersama. Sebelum keberangkatan mereka, Musi bertemu dengan Sui, tersenyum, dan berkata bahwa mungkin tidak lama lagi mereka akan bertemu lagi. Sui tidak mengambil hati ini. Dia hanya menjawab dengan anggukan ala kadarnya. Begitu Musi dan yang lainnya pergi, Markis Spirit Martial membawanya ke bengkel Greenplate Army dan mengatur ruang kerja pribadi. Ini api yang jahat. Ini berguna untuk menempa senjata spiritual, dan saya percaya itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda, Tuan Muda Su. Chen Zeng berdiri di depan bengkel perunggu besar dan tersenyum. Tungku sudah menyala dengan api hitam yang membakar. Lidah api menjilat udara, memancarkan gelombang panas yang mengerikan. Tidak buruk, Su Yi mengangguk. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memastikan aku tidak terganggu. Baik, Chen Zeng setuju, lalu pergi. Su Yi sekarang adalah satu-satunya orang yang hadir. Dia melambaikan lengan bajunya, dan berbagai materi spiritual melayang ke pandangan. Dari mereka, yang paling berharga adalah Shooting Star Iron Essence. Itu adalah bahan spiritual tingkat 5 yang langka, bersinar seperti perak dan setajam kilat yang dingin. Itu berisi kekuatan destruktif yang ganas dari bintang-bintang. Jika Anda menambahkannya sedikit saja saat menempa pedang, itu bisa meningkatkan kualitas senjata secara dramatis. Selain dari Shooting Star Iron Essence, bahan lainnya semuanya adalah tingkat 3 dan 4. Semuanya berharga, tapi semuanya digabungkan jauh dari sebanding dengan embrio pedang yang terbuat dari kayu dewa abstrus. Daripada mengatakan aku, menempa pedang, aku harus mengatakan aku, menyegel, kekuatan embrio pedang. Tatapan mata Su Yi agak aneh. Kekuatan embrio pedang terlalu besar. Meskipun itu bukan senjata spiritual yang lengkap, dalam hal kualitas, itu jauh melampaui senjata spiritual biasa. Sepengetahuan Su Yi, bahkan senjata tingkat tinggi asal kultivator asal Dao adalah tingkat di bawah embrio pedang. Tentu saja, embrio pedang, pada akhirnya, masih merupakan proyek yang belum selesai. Itu tidak jauh berbeda dari materi spiritual yang tiada taranya. Meski begitu, kekuatannya sangat menakutkan. Namun sayang, lebih banyak kekuatan tidak selalu merupakan hal yang baik. Mengingat kekuatan Su Yi saat ini, jika dia menggunakan embrio pedang untuk membunuh musuhnya, dia hanya bisa bertahan sekitar 5, mungkin 10 menit sebelum menghabiskan kekuatan basis kultivasinya. Alasannya sederhana, menampilkan kekuatan penuh embrio pedang membutuhkan pengeluaran kekuatannya sendiri yang sangat tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, jika dia adalah Grandmaster lainnya, dia akan terlalu lemah untuk menggunakan embrio pedang sama sekali. Pada akhirnya, pedang terbaik untuk pembudidaya pedang adalah yang paling cocok untuk mereka. Hanya senjata spiritual yang sangat cocok yang dapat berkoordinasi dengan sempurna dengan kekuatannya sendiri, dan hanya dengan begitu seseorang dapat menampilkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Tidak masalah apakah pedang spiritual terlalu lemah atau terlalu kuat. Keduanya memiliki kelemahan, dan keduanya akan berdampak negatif pada penggunanya. Dengan demikian, Su Yi secara efektif menyegel kekuatan embrio pedang sehingga lebih cocok untuk kultivasinya saat ini. Benar, aku harus melebur Mountain's Eminence dulu. Itu adalah senjata spiritual yang langka. Begitu saya mencairkannya, saya bisa menggabungkannya dengan bahan-bahan spiritual ini. Itu akan cukup untuk membuatku mengukir dekrit pemakan roh pada embrio pedang. Dengan dekrit ini, ke depannya, aku hanya perlu mengumpulkan material spiritual dan membiarkan pedang menyerap spiritualitas mereka. Itu akan cukup untuk mengkompensasi pengeluaran pemeliharaan dan perbaikan pisau. Itu juga bisa memelihara spiritualitas pedang, dan aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk perbaikan. Ketika aku melangkah ke jajaran leluhur bela diri Xiantian, aku mungkin bisa menghilangkan segel dan menggunakan metode rahasia unik untuk menempanya kembali menjadi pedang ilahi sejati. Setelah merenung sebentar, Su Yi mulai bekerja. Oh, Masi, selama kamu setuju untuk menyerah pada semua pikiran balas dendam, aku jamin kamu jalan untuk bertahan hidup. Markis Spirit Martial, Chen Zeng, duduk di tenda dan menghela nafas panjang. Karena mempertimbangkan persahabatan masa lalu kita, aku harap kamu tidak akan menolak. Wakil Komandan Ma Sanwei berdiri tidak jauh, ekspresinya berubah dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, Markis, bisakah kamu memberiku alasan? Hanya beberapa hari, begitu Su Yi tiba di perkemahan tentara pelat hijau, dia menginjak-injak dan memukuli Ma Sanwei atas apa yang telah dia lakukan pada Huang Qianjun. Sepertinya seluruh insiden telah meledak,
Tetapi Chen Zeng tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Mas San Wei gila dan paranoid. Tidak mungkin dia menelan penghinaan ini begitu saja. Chen Zeng merenung sejenak, lalu berkata, kamu telah melayani tentara pelat hijau selama bertahun-tahun. Temperamenmu mungkin sedikit ekstrim, tapi aku selalu melihatmu sebagai rekan prajuritku. Saya tentu saja tidak ingin melihat Anda membuang hidup Anda. Membuang hidupku. Mas San Wei membeku, tertegun. Chen Zeng berkata dengan muram, saya dapat memberitahu Anda bahwa, dengan kemampuan remeh Anda, tidak masalah berapa lama Anda menunggu. Sama sekali tidak mungkin Anda akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Saya tidak peduli apakah Anda percaya saya atau tidak. Anda dapat memberitahu saya apa yang telah Anda putuskan sekarang. Dada Mas San Wei naik turun. Beberapa waktu kemudian, dia menggertakkan giginya. Baik, Markis, saya setuju. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah melawan Su Yi lagi. Chen Zeng dalam hati menghela nafas lega, tetapi secara lahiriah, dia berkata dengan dingin, sebaiknya kamu menepati janjimu, dan sebaiknya kamu tidak merasa dirugikan. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa bahkan wakil ketua sekte yang perkasa dari gerbang Deathbringer, Hua Liuye, seorang iblis tua yang mampu berhadapan langsung dengan guru negara Hong Sensang, tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun. Pedang Tuan Muda Su, pada akhirnya, bahkan jiwanya pun hancur. Katakan padaku, apakah kamu lebih kuat dari Hua Liuye? Mas San Wei gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah dia benar-benar kuat? Chen Zeng berkata dengan datar, jika saya mengucapkan satu kata yang salah, semoga langit dan bumi menjatuhkan saya. Memang benar Su Yi telah meminjam kekuatan formasi pembatasan, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia memang telah membunuh Hua Liuye dalam satu serangan. Mas San Wei merosot seolah-olah kehilangan jiwanya, dan dahinya dipenuhi keringat. Markis, tolong yakinlah. Aku tidak sebodoh itu untuk mencari kematianku sendiri. Chen Zeng mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya, apakah kamu memenjarakan Nanying? Itu benar, kata Mas San Wei. Silakan dan bunuh dia, kata Chen Zeng. Ini adalah militer. Kami tidak bisa membiarkan seorang wanita menyebabkan gangguan di barisan kami. Mata Mas San Wei berkilat dengan cahaya dingin, dan dia pergi untuk melaksanakan perintah Sang Markis. Tak lama kemudian, Zhang Yiren bergegas masuk ke dalam tenda dan memberikan surat resmi yang tersegel. Yang mulia, ini adalah surat rahasia dari Raja Viredome, Xia Houlin. Raja Viredome, Chen Zeng tertegun. Di masa mudanya, dia dan Raja Viredome, Xia Houlin, pernah berteman. Meskipun mereka bukan teman baik, hubungan mereka masih cukup baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka jarang bertukar surat, dan mereka hampir tidak pernah bertemu langsung. Chen Zeng berpikir sejenak, lalu membuka surat tersegel itu. Setelah membaca isinya, ekspresinya penuh dengan ketidakpastian. Pesannya sederhana, itu adalah peringatan yang jelas bahwa dia sebaiknya menjauhkan diri dari Su Yi. Kalau tidak, keluarga Su dari Jade Capital akan melihatnya sebagai musuh mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Zeng mengerutkan alisnya. Dia sangat menyadari bahwa Xia Houlin adalah salah satu dari 3 raja non-Zhou yang muncul dari keluarga Su. Mereka mengatakan bahwa berkat dukungan Su Hongli, Xia Houlin mendapat keberuntungan dan melangkah ke jajaran leluhur bela diri Xiantian. Berkat hubungannya dengan keluarga Su, Xia Houlin langsung ditunjuk sebagai Raja Non-Zhou setelah menjadi leluhur bela diri Xiantian. Tapi Chen Zeng tidak mengerti bagaimana Xia Houlin mengetahui tentang ikatannya dengan Su Yi, atau mengapa dia menggunakan kekuatan keluarga Su untuk mengancamnya agar memutuskan ikatan itu. Ayo pergi mengunjungi Markis Shen. Chen Zeng bangkit dan buru-buru pergi untuk mengunjungi Shen Jiusong, membawa Zhang Yiren bersamanya. Shen Jiusong saat ini sedang minum di kediamannya. Ketika dia mengetahui mengapa Chen Zeng datang, murid-muridnya mengerut, dan dia berkata, keluarga Su dari Jade Capital berencana untuk bertindak melawan Tuan Muda Su. Namun tanggapan ini hanya membuat Chen Zeng semakin bingung. Saudara Shen, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Shen Jiusong menenangkan dirinya, lalu menjelaskan semua yang telah terjadi di pesta teh Gunung Barat. Dia juga tidak mengesampingkan hubungan Su Yi dengan kepala keluarga Su Hongli. Setelah mempelajari semua rahasia ini, Chen Zeng merasa tercerahkan, tetapi juga ketakutan. Dia baru saja mengetahui bahwa meskipun Su Yi adalah putra Su Hongli, dia dan keluarga Su seperti air dan api. Mereka pada dasarnya adalah musuh. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa, di pesta teh Gunung Barat, Su Yi telah membunuh diaken keluarga Su, Yue Changyuan, tanpa reservasi sedikitpun. Bahkan Grandmaster tingkat kelima yang diundang pangeran kedua untuk hadir, Qin Changshan, telah jatuh di bawah pedang Su Yi. Seluruh rangkaian peristiwa ini tidak diragukan lagi mengejutkan, sampai-sampai Chen Zeng berdiri di sana dalam keadaan linglung selama beberapa waktu sebelum kembali ke akal sehatnya. Tapi kemudian, Shen Jiusong merajut alisnya. Kakak Chen, kamu seorang markis, namun keluarga Su menggunakan kekuatan mereka bahkan untuk mengancammu.
Saya khawatir mereka sudah lama mengarahkan pandangan mereka pada semua orang yang terhubung dengan Tuan Muda Su. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata, dan jika itu masalahnya, ini serius. First Immortal of the Sword, Chapter 250. Dentang. 6 jam penuh kemudian, dengungan pedang terdengar, dingin dan jernih seperti lembah kosong. Su Yi mencengkeram pedang spiritualnya dan mengangkatnya ke matanya untuk melihat lebih dekat. Pedang itu panjangnya 3 kaki, 2 inci dan 3 jari. Bilahnya jernih dan gelap seperti tinta, dan ujungnya sehalus sayap jangkrik. Itu berkilau dengan kilau gelap. Saat Su Yi memanggil kultivasinya, pola halus dan kompleks dari sebuah dekrit muncul di pedang yang gelap dan misterius seperti langit malam. Mesin terbang yang rumit tampak seperti lapisan demi lapisan gelombang beriak bintang yang berputar di sekitar lubang hitam yang dalam dan tenang. Dekrit pemakan roh. Ini adalah dekrit yang berasal dari Jalan Iblis. Itu direkam di Stella of Self-Suffering, warisan dari salah satu dari 3 sekte setan besar alam liar, Elysium Setan. Stella of Self-Suffering adalah harta pelindung sekte Demons, Elysium. Itu mencatat total 9 dekrit, dan itu adalah karya pendiri sekte, Heaven's Dead Demon Emperor. Dalam kehidupan masa lalunya, Su Yi pernah melangkah ke Elysium Iblis, dengan pedang di tangan. Kemudian, ketika para ahli teratas dari Jalan Iblis menyaksikan dengan marah mereka tidak berani bersuara, dia diam-diam melakukan 9 dekrit yang diukir di Stella of Self-Suffering ke memori. Namun, dekrit pemakan roh yang dia tempatkan pada embrio pedang memiliki banyak penghapusan dan penyederhanaan. Itu hanya mempertahankan aplikasi edik yang paling mendasar. Efeknya kurang dari 1/10.000 dari dekrit pemakan roh yang lengkap. Tidak ada apa-apa untuk itu, dia dibatasi oleh kultivasi Grandmaster tingkat pertamanya. Dia hanya bisa menyelesaikan dan menyempurnakan versi asli yang kasar dan lebih rendah. Jika dia ingin mengukir dekrit pemakan roh yang utuh, setidaknya dia harus berada di roh Dao. Kekuatan pedang ini sudah tidak ada bedanya dengan senjata spiritual sejati. Cukup bagi saya untuk menampilkan kekuatan saya sepenuhnya sebagai Grandmaster tingkat pertama. Setelah memeriksanya sebentar, Su Yi mengangguk pada dirinya sendiri. Itu terbuat dari kayu dewa musuh, jadi untuk saat ini, aku akan menyebutnya pedang dewa musuh. Su Yi menyingkirkan pedangnya, berbalik, dan meninggalkan bengkel. Dia baru saja kembali ke kediamannya ketika dia melihat Ning Xihua, Shen Jiusong, dan Chen Zeng menunggunya di luar. Tuan Muda Su, saya khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Chen Zeng buru-buru melangkah maju dan menjelaskan isi surat Raja Viredome secara detail. Ketika Su Yi mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan melirik Ning Xihua. Apakah kekuatan keluarga Su cukup untuk mengancam Heaven's Origin Academy? Ning Xihua tahu apa yang dikhawatirkan Su Yi. Dia berkata, mereka mungkin menyebabkan sedikit kekacauan, tetapi dengan Grand Elder Sang di sekitar, Nona Ling Sui dan Nona Jajin akan sangat aman. Alis erat Su Yi langsung mengendur. Maka tidak ada masalah. Ketika tirai di pesta teh pegunungan barat ditutup, dia sudah menduga bahwa keluarga Su tidak akan membiarkan kematian diakon Yue Chang Yuan begitu saja. Setelah itu, Markis Gunung Giok, Pei Wensan, datang mengunjungi House of Waveswap Rocks. Ini adalah bukti nyata dari sikap keluarga Su. Seperti deklarasi kejam Su Hongli bahwa dia akan memberi Su Yi kesempatan untuk menundukkan kepalanya dan bertobat, tetapi tenggat waktunya adalah hari kelima dari bulan lunar kelima. Dan tanggapan Su Yi adalah bahwa dia akan melanjutkan ke ibu kota Giok, mengunjungi keluarga Su, dan mengumpulkan persembahan. Kemudian, pada hari kelima dari bulan kelima, dia pergi menyapu makam ibunya. Tidak diragukan lagi, tanggapannya telah memprovokasi keluarga Su, mengakibatkan mereka mengambil tindakan langsung terhadapnya. Surat Raja Viredome adalah bukti paling langsung dari ini. Rekan Taois, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Saya curiga keluarga Su sudah mulai bertindak melawan mereka yang terhubung dengan Anda. Alis halus Ning Xihua bersatu saat dia memperingatkannya. Jika itu masalahnya, itu memang akan merepotkan. Tatapan Su Yi dingin. Mereka tidak berani datang mencari saya, namun mereka berani bertindak melawan yang tidak bersalah. Jika keluarga Su dari Jade Capital benar-benar tenggelam begitu rendah, mereka hanya akan mempermalukan Su Hongli. Dia berhenti, lalu melanjutkan, dan tentu saja, jika mereka melakukannya, mereka akan membayar harga yang sesuai. Nada suaranya tenang dan biasa saja, tapi mereka semua bisa mendengar niat membunuh yang sedingin es yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi dan kawan-kawan menaiki Blue Escale Eagle dan berangkat, meninggalkan perkemahan tentara pelat hijau. Kali ini, Markis Spirit Martial, Chen Zeng, pergi bersama mereka. Su Yi telah setuju untuk mengajarinya teknik jiwa dan menginstruksikannya tentang cara terbaik untuk menyempurnakan entitas kekuatan jiwa yang tersegel di lautan kesadarannya. Dia secara alami tidak akan kembali pada kata-katanya. Ibu kota provinsi Kekaisaran. Cahaya matahari terbenam menyinari deretan bangunan yang bergerombol rapat. Jalanan penuh dengan lalu lintas manusia, gambaran kemakmuran.
House of Waveswept Rocks. Ketika Blue Scale Eagle yang membawa Suyi dan rekan-rekannya mendarat, mereka melihat seorang pemuda duduk bersila di samping kolam, sedang memancing dengan santai. Dia mengenakan jubah rumit yang disulam dengan pola awan dan mahkota tinggi. Wajahnya tampan, tetapi saat dia melihat sekeliling, tatapannya tak terkendali dan liar. Ketika dia melihat Suyi dan teman-temannya, dia tertawa, menggeliat, dan menyeringai. Tuan muda ketiga, kamu akhirnya di sini. Saya telah menunggu. Murid Shen Jiusong sedikit mengerut. Heavenbrave Marquis, apa yang kamu lakukan di sini? Marquis Heavenbrave, Yue King. Dia adalah salah satu dari 5 Marquis non-Zhou yang muncul dari keluarga Su. Dari 18 orang yang berbagi pangkatnya, dia adalah orang yang paling aneh. Dia kesal, mendominasi, dan pada dasarnya sombong, membuatnya sulit untuk dihadapi. Dia tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali Su Hongli, dan hanya Su Hongli yang bisa memerintahnya. Tapi tidak satu pun dari ini yang bisa menaungi bakatnya yang mengejutkan. Dia masih muda, tapi dia sudah menjadi Grandmaster tingkat 4 puncak, dan dia memiliki reputasi sebagai bintang yang sedang naik daun di antara para markis. Seni saber deboning-nya terkenal di seluruh kekaisaran. Yue King melirik Shen Jiusong dari sudut matanya, lalu memperingatkannya sambil tertawa. Jangan menyela, saya sedang berbicara dengan tuan muda ketiga kami. Alis Shen Jiusong berkerut, tapi Suyi hanya berkata dengan tenang, siapa yang membiarkanmu masuk? Yue King menyelipkan sebuah akta dari lengan bajunya, lalu membentangkannya di udara. Dia menunjuk ke nama yang tertera di atas dan tertawa. Tuan muda ketiga, 2 malam yang lalu, saya membeli House of Waveswept Rocks. Inilah aktanya, ingin melihatnya. Posturnya mencolok, seolah-olah dia berkata, lihat. Saya siap untuk ini, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Ning Xihua, Shen Jiusong, dan Chen Zeng saling melirik. Mereka semua menyadari bahwa dia datang ke sini dengan niat buruk. Ekspresi Suyi tetap tenang seperti biasanya. Aku sudah membayar sewa setahun kepada pemilik House of Waveswept Rock. Sebelum dia bisa selesai, Yue King tertawa dan memotongnya. Tuan muda ketiga, apakah Anda berbicara tentang Chen Jinlong? Dia kemudian bertepuk tangan. Untuk saya, bawa Chen Jinlong kemari. 2 pria berpenampilan cakap muncul dari paviliun dan menyeret Chen Jinlong sampai ke sisi kolam. Gedebuk. Mereka melemparkan Chen Jinlong ke tanah. Rambutnya acak-acakan dan tidak terawat, dan dia meringkuk dalam posisi janin. Teror, panik, dan ketidakpastian tertulis di seluruh wajahnya saat dia berkata dengan suara gemetar, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Anda mengatakan bahwa selama saya menjual akta itu kepada Anda tidak akan mengambil nyawa saya. Tenang, Yue King berjongkok, menyeringai, lalu mengulurkan tangan dan mengangkat rahang Chen Jinlong. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu, siapa pemilik House of Waveswept Rocks? Kamu, yang mulia, tergagap Chen Jinlong. Yue King bertanya dengan ringan, kalau begitu izinkan aku bertanya lagi. Jika orang lain menyewa tempat tinggal ini lebih awal, apakah saya berhak membatalkan sewa mereka sekarang? Tentu saja, teriak Chen Jinlong. Yue King tersenyum dan berdiri, lalu menatap Suyi. Tuan muda ketiga, Anda juga mendengarnya. Anda mungkin telah menyewa tempat tinggal ini, tetapi saya berhak untuk membatalkan sewa Anda. Dia berhenti untuk berpikir, lalu mengeluarkan segenggam emas dan melemparkannya ke tanah. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kompensasi untuk sewa 1 tahun. Dia melontarkan senyum cerah pada Suyi. Tuan muda ketiga, emas ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengganti uang sewamu yang hilang, kan? Baik kata-kata maupun perilakunya sangat mendominasi dan agresif. Saat itulah Chen Jinlong memperhatikan Suyi untuk pertama kalinya. Pertama, dia tertegun. Kemudian, dia meratap, tampaknya di ambang gangguan mental. Saudara Su, saya dipaksa melakukan ini. Mereka bilang mereka akan membunuhku jika aku menolak. Tidak baik memaksa orang seperti ini, kata Suyi, menatap Yue King. Nada suaranya tenang. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa seorang markis, penguasa wilayahnya sendiri, akan melakukan sesuatu yang begitu direndahkan. Apa menurutmu ini lucu? Yue King menggosok hidungnya dan berkata dengan putus asa, tidak ada gunanya. Aku ingin bertemu denganmu secepat mungkin, jadi aku tidak punya pilihan selain menunggumu di House of Waveswept Rocks. Jika saya melakukannya tanpa terlebih dahulu membeli tempat itu, bukankah itu membuat saya bersalah karena masuk tanpa izin? Shen Jiusong sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Heavenbrave Marquis, apakah kamu benar-benar berpikir kamu ada di sini? Yue King juga tersenyum, lalu berkata dengan penuh keyakinan, Cloudlight Marquis, tempat tinggal ini sekarang milikku, dan kau menerobos masuk tanpa izinku. Apakah saya menyalahkan Anda untuk itu? Dia kemudian mengarahkan pandangannya kembali ke Suyi dan tertawa. Tuan muda ketiga, saya kira Anda sudah menebak mengapa saya ada di sini. Anggap saja seperti ini, kepala keluarga mengira Anda masih muda dan Anda tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Dia pikir kamu membutuhkan seseorang untuk membuatmu masuk akal dan membuka matamu.
Dan kamu pikir kamu cukup untuk melakukan itu? Tanya Suyi. Yue Qing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, Tuan Muda Ketiga, Anda mungkin belum mengetahui hal ini, tetapi teman dan kerabat Anda telah memunggungi Anda. Tidak ada lagi orang yang tersisa untuk Anda andalkan. Dia berhenti, tatapannya mengejek. Tapi itu tidak masalah. Besok subuh, yang harus Anda lakukan hanyalah mengunjungi pusat pemerintahan provinsi. Kemudian, Anda secara alami akan memahami betapa mengerikannya situasi Anda saat ini. Mungkin itulah satu-satunya cara untuk membuat Anda tersentak dan mengajari Anda seberapa besar dunia ini sebenarnya. Yue Qing kemudian mengangkat akta itu ke kediaman dan merobeknya. Tempat tinggal ini tidak lagi berharga bagiku, jadi aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Tentu saja, jika Anda mau, Anda masih dapat mengambil emas dari tanah. Dia kemudian melangkah pergi, memimpin kedua bawahannya dan tertawa terbahak-bahak di setiap langkahnya. Berhenti, teriak Chen Zeng. Kami belum selesai berbicara, dan kamu sudah pergi. Ayo gelombang, kata Yue Qing, pura-pura terkejut. Apa, spirit martial Markis, jangan bilang kamu berencana untuk melawanku. Tatapannya yang berlebihan dan ketakutan menyapu Suyi, Ning Xihua, dan Shen Jiusong. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Aku hanyalah seorang utusan kecil yang rendah hati. Jika sesuatu terjadi pada saya, beberapa orang yang terhubung dengan Tuan Muda Ketiga mungkin dalam masalah. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Dia mencengkeram perutnya dan melemparkan kepalanya ke belakang. Kelalaian yang eksentrik dan mendominasi itu sangat menjengkelkan, hanya menonton, Ning Xihua merasakan dorongan untuk membunuhnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menjijikkan sebelumnya. Dia terlalu berlebihan, hanya Suyi yang tetap tenang seperti sebelumnya. Dia berkata dengan santai, biarkan dia pergi. Besok pagi saat fajar, ketika kita mengunjungi pusat pemerintahan provinsi, saya jamin dia akan dengan patuh memerankan kembali semua yang baru saja dia lakukan. Haha, begitukah? Maka saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana Anda berencana untuk mengajari saya kepatuhan. Yue Qing mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu melambai. Saya pergi, tidak perlu mengantarku. Saat dia berbicara, dia sudah melangkah ke kejauhan. First Immortal of the Sword, Chapter 251. Markis Heavenbrave, Yue Qing, pergi. Cemberut gelap muncul di wajah Ning Xihua, Shen Jiusong, dan Chen Zeng. Itu memang seperti yang mereka harapkan, keluarga Su sudah lama beraksi. Menurut Yue Qing, beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Suyi sudah berada di bawah kendali keluarga Su. Seperti yang dia katakan, semua orang sudah memunggungi dia. Siapa yang mungkin melewatkan implikasinya? Keluarga Su jelas telah menggunakan prestise untuk mengancam para ahli dan faksi yang terhubung dengan Suyi, membuat mereka tidak punya banyak pilihan selain menjauhkan diri darinya. Bukankah keluarga Su terlalu kejam? Ekspresi Chen Zeng menjadi gelap. Sebelumnya, dia menerima surat dari Raja Viredome, Xia Houlin, menyuruhnya untuk memutuskan ikatannya dengan Su Yi atau keluarga Su akan menganggapnya sebagai musuhnya. Dari sini, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak bagaimana keluarga Su memperlakukan orang lain. Untungnya, mereka belum membunuh siapapun. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan ini untuk mengalahkan akal, kerekan Daois Su, gumam Ning Xihua. Dengan kata lain, mereka yang terhubung dengannya tidak berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, setidaknya untuk saat ini. Tapi bagaimana jika keluarga Su menggunakan hidup mereka sebagai ancaman besok pagi, saat Tuan Muda Su mengunjungi pemerintahan provinsi? Shen Jiusong mau tidak mau bertanya. Ini, Ning Xihua terdiam. Jika itu benar-benar terjadi, tangan Su Yi akan diikat. Dia tidak bisa bertindak tanpa takut menyakiti orang yang dia sayangi. Apa yang harus dia lakukan saat itu? Apakah dia akan memilih untuk bertahan dan menundukkan kepalanya karena pertimbangan untuk hidup mereka? Atau apakah dia akan langsung memulai pembantaian? Ning Xihua hanya bisa melirik Su Yi. Rekan Taois, bagaimana Anda melihat masalah ini? Shen Jiusong dan Chen Zeng juga menoleh, hanya untuk melihat ekspresi Su Yi setenang biasanya. Mereka tidak melihat tanda-tanda kepanikan atau kecemasan, dia tampak sangat tenang. Jika keluarga Su hanya mengincarku, maka tidak peduli trik kecil apapun yang mereka gunakan, aku akan meremehkan kehilangan kesabaran. Namun, mereka saat ini mencoba menggunakan nyawa orang lain untuk memaksaku menundukkan kepalaku. Ini bukan lagi tipuan kecil, mereka sudah melewati garis bawah saya. Tatapannya jauh dan sama sekali acuh tak acuh, dan nadanya santai. Tidak masalah apakah mereka benar-benar membunuh seseorang atau tidak. Mereka telah memilih jalan ini, jadi mereka akan membayar harga yang sesuai. Hanya menilai dari nada dan ekspresinya, mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kemarahan. Namun, Ning Xihua, Shen Jiusong, dan Chen Zeng semuanya merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya Su Yi memperjelas posisinya, perilaku keluarga Su telah melewati batasnya. Naga memiliki sisik terbalik,
dan siapapun yang menyentuhnya harus mati. Orang seperti apa Suyi itu? Jika Anda melewati batasnya, konsekuensinya tentu saja mengerikan. Suyi melirik Ning Sihua dan berkata, Palace Master Ning, saya pikir Anda sebaiknya mengunjungi Heaven's Origin Academy. Ning Sihua langsung sadar dan mengangguk. Kamu benar sekali, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia menaiki Blue Escale Eagle dan pergi. Suyi kemudian menoleh untuk melihat Shen Jiusong. Cloudlight Marquis, sangat mungkin keluarga Su telah menyiapkan berbagai cara untuk mengancammu. Anda sebaiknya bersiap-siap. Ekspresi Shen Jiusong sedikit berubah. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Su, yakinlah. Saya, Shen Jiusong, tidak akan tenggelam dalam pengkhianatan. Suyi menggelengkan kepalanya. Saat Anda terancam, Anda seringkali tidak punya banyak pilihan. Selama orang-orang yang terlibat tetap tidak terluka, itu tidak dianggap sebagai pengkhianatan. Dia mengatakan ini, lalu menggosok perutnya dan berkata dengan sedikit tak berdaya, saya khawatir saya harus menyusahkan Anda untuk keluar dan membeli makanan dan anggur. Shen Jiusong bingung. Dia lapar, tapi situasinya sudah sangat serius. Bagaimana mungkin dia khawatir tentang makanan dan minuman bahkan sekarang? Ini adalah ketenangan hati bahkan dalam krisis dan ketenangan manusia super, bukan? Ketenangan Suyi tampak menular, karena Shen Jiusong langsung rileks. Dia tertawa, mohon tunggu, aku akan segera kembali. Ingatlah untuk pergi ke panci kesegaran dan membeli domba panggang dan ikan mentega utuh. Perintah Suyi. Shen Jiusong langsung setuju, lalu pergi. Tuan Muda Su, apa yang harus kita lakukan dengannya? Chen Zeng menunjuk ke Chen Jinlong di dekatnya. Chen Jinlong sangat ketakutan, dia jatuh ke tanah dan menjerit ketakutan. Kakak Su, kamu tahu aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu. Saya, tidak perlu dijelaskan. Suyi mengangkat tangan untuk membungkamnya, lalu berkata dengan geli, kamu benar-benar tidak beruntung. Tampaknya setiap kali kita bertemu satu sama lain, kamu berada di tempat yang mengerikan. Dia mengingat kembali pertemuan pertama mereka di rumah kemakmuran ibu kota prefektur Cloudriver. Chen Jinlong dan beberapa murid Blue River Sword Manor lainnya datang mengetuk dan memprovokasi dia. Pada akhirnya, Chen Jinlong terpaksa berlutut dan menamparkan wajahnya sendiri. Pertemuan kedua mereka adalah di Snowy Villa. Chen Jinlong hanya memainkan peran pendukung saat itu, tetapi teman sektenya, Yan Yufeng, telah melibatkannya, membuatnya ketakutan, terlalu takut untuk berdiri, tetapi juga terlalu takut untuk tetap duduk. Pertemuan ketiga mereka adalah di kota Yangkou, ketika seorang Grandmaster yang dipekerjakan oleh keluarga Yu, Qiao Leng, mengincarnya. Dan kali ini, dia diancam oleh Heaven Brave Marquis. Dia benar-benar tidak beruntung. Chen Jinlong tertegun. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menangis. Dia juga merasa bahwa dia benar-benar tidak beruntung. Ketika dia dan Suyi bertemu, tidak ada hal baik yang terjadi. Kakak Su, aku senang kamu tidak menyalahkanku, kata Chen Jinlong, suaranya tercekat oleh isak tangis. Dia benar-benar hampir menangis. Suyi membantunya berdiri, lalu berkata dengan lembut, cukup. Anda sebaiknya segera pergi, dan saya sarankan segera meninggalkan ibu kota provinsi. Kedepan, akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu lagi, dan jangan memberitahu siapapun yang kita kenal satu sama lain. Kalau tidak, saya benar-benar khawatir Anda akan menemui kemalangan lagi. Chen Jinlong mengangguk pahit. Tak lama kemudian, dia bergegas pergi dengan kesal. Suyi menghela nafas hanya menonton ini. Dia tidak bisa menahan perasaan simpati ketika melihat seseorang yang tidak beruntung seperti Chen Jinlong. Kemudian, dia menatap langit malam, mengeluarkan kursi anyamannya, dan duduk santai di samping kolam. Dia benar-benar merilekskan tubuhnya, lalu berkata dengan lembut, Spirit Martial Marquis, kita punya sedikit waktu, jadi mari kita manfaatkan. Saya akan mengajari Anda teknik jiwa rahasia. Dengan itu, Anda akan dapat menyempurnakan kekuatan jiwa asing di lautan kesadaran Anda. Dengarkan baik-baik. Hati Chen Zeng bergetar. Dia langsung mengesampingkan pikirannya yang tersebar, menenangkan hatinya, dan fokus. Suyi segera melanjutkan untuk mengajarinya seni rahasia yang disebut, memerangi sutra pemurnian jiwa kekacauan. Panjangnya hanya beberapa ratus karakter, namun masing-masing seperti mutiara yang penuh dengan kedalaman. Chen Zeng berkomitmen setiap kata untuk memori. Begitu dia selesai, Suyi mulai dari awal, menggambarkan esensi sebenarnya dari teknik itu secara mendetail. Saat dia mendengarkan, Chen Zeng tanpa sadar mendapati dirinya terpaku, seolah-olah dia sedang mabuk. Pada saat Suyi selesai, Chen Zeng benar-benar tenggelam dalam kondisi pencerahan yang menakjubkan. Suyi tidak mengganggunya, dia hanya berbaring diam di kursi anyamannya, menyaksikan bunga teratai bergoyang di bawah matahari terbenam. Belum lama ini, Cha Jin akan berada di sini untuk memenuhi kebutuhannya, mencuci dan melipat pakaiannya, menyeduh dan menuangkan tehnya, dan berdiskusi mendalam tentang dao kultivasi di kamarnya pada malam hari. Hanya beberapa hari telah berlalu, tetapi karena intervensi paksa keluarga Su, semuanya telah berubah.
Suyi sangat menolak perubahan mendadak seperti itu, dan dia merasa sangat kesal. Setelah ini selesai, aku harus mengunjungi ibu kota Giok. Suyi bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah terik matahari terbenam, tatapannya dalam dan dalam, tanpa riak emosi sedikitpun. Lama berlalu sebelum Chen Zeng terbangun dari pencerahannya. Tuan Muda Su, terima kasih banyak telah mengajariku. Wajahnya yang kokoh penuh dengan rasa terima kasih. Yang mengejutkan, dia langsung berlutut seolah-olah bersujud, menunjukkan rasa hormat yang ekstrim. Suyi tetap tidak bergerak dan duduk di kursi willownya, kecuali tangan kanannya, yang dia angkat sedikit. Chen Zeng langsung membeku di tempat, tidak bisa berlutut. Seorang pria seharusnya tidak merendahkan diri, kata Suyi dengan tenang. Penggarap seperti kita seharusnya tidak tunduk pada langit atau bumi. Kita tidak boleh tunduk pada dewa atau hantu, dan kita tidak boleh takut pada hidup atau mati. Spirit Martial Marquis, kamu bukan muridku, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Chen Zeng menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tinjunya. Terima kasih telah mengajariku. Saat itulah Shen Jiusong kembali membawa makanan kotak dan toples anggur. Ketika dia melihat ini, gelombang kecemburuan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tidak mungkin dia gagal untuk menyadari bahwa Chen Zeng telah menerima bimbingan dan instruksi dari Suyi. Terlepas dari kecemburuannya, Shen Jiusong tersenyum dan memberi selamat kepada Chen Zeng. Selamat, Spirit Martial Marquis. Dengan bimbingan Tuan Muda Su, Anda tidak perlu takut gagal masuk jajaran kultivator sejati. Wajah Chen Zeng dipenuhi kegembiraan. Kali ini, dia benar-benar mengubah bencana menjadi keberuntungan. Meskipun dia nyaris kerasukan, berkat bimbingan Suyi, dia mengubah bencana ini menjadi harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Malam tiba, Suyi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng duduk di meja tepi danau, makan dan mengobrol. Langit berbintang di atas langit cerah, dan bulan bersinar terang. Angin sepoi-sepoi yang sejuk dan nyaman bertiup di permukaan kolam. Adegan itu tenang dan menyenangkan. Namun, ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Heaven Brave Marquis sebelumnya, Shen Jiusong dan Chen Zeng tidak bisa benar-benar santai. Hanya Suyi yang tampak sangat puas saat dia menikmati makanan dan minumannya. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika mereka sudah kenyang, Blue Sky Eagle turun dari langit dengan surat yang ditulis sendiri oleh Ning Xihua. Isi surat itu sederhana. Kemarin saat fajar, Wakil Kepala Istana Akademi Jiaxia, Tao Zeng, dan Wakil Kepala Istana Akademi Watermoon, Mo Huakue, masing-masing memimpin sekelompok tetua untuk mengunjungi Akademi Asal Surga. Sekarang, kedua kelompok untuk sementara tinggal di sana. Berbicara secara nominal, mereka ada di sini untuk memberi murid dari 3 akademi kesempatan untuk berdebat, bercakap-cakap, dan belajar dari satu sama lain. Tapi Ning Xihua bisa tahu sekilas bahwa Tao Zeng dan Mo Huakue menggunakan itu sebagai alasan, ini jelas dimaksudkan sebagai ancaman. Akademi Jiaxia dan Akademi Watermoon memiliki hubungan dekat dengan keluarga Su. Murid keluarga Su dan berbagai faksi yang berada di bawah mereka biasanya memilih 2 akademi ini untuk dikembangkan. Wakil Kepala Istana Akademi Jiaxia, Tao Zeng, juga merupakan penatua agung keluarga Tao, dan keluarga Tao adalah salah satu dari 7 klan besar yang berada di bawah keluarga Su. Mo Huakue juga memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Su. Sangat jelas bahwa kedua akademi besar telah datang untuk mengunjungi Heaven's Origin Academy untuk mendukung pertunjukan kekuatan keluarga Su. Tapi Akademi Asal Surga juga merupakan salah satu dari 10 akademi agung Zhou Agung. Selain itu, ada Ning Xihua yang misterius untuk menahan benteng. Baik Tao Zeng maupun Mo Huakue tidak akan mencoba sesuatu yang enteng. Tetapi jelas bagi siapapun bahwa kedatangan mereka sendiri merupakan ancaman tersirat. Menurut deduksi Ning Xihua, konflik kedua muncul antara Suyi dan kekuatan keluarga Su. Tao Zeng dan Mo Huakue akan mengambil tindakan. Suyi tidak peduli tentang ini, atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak peduli. Menurut surat Ning Xihua, Wen Lingsui dan Cha Jin masih hidup dan sehat. Suyi tidak mau repot-repot memperhatikan sisa isi surat itu. Tamu, mereka hanyalah anjing keluarga Su. Jika mereka berani menyerang, dia akan membunuh mereka dan menyelesaikannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? First Immortal of the Sword, Chapter 252. Langit gelap seperti tinta. Tiba-tiba, suara ketukan yang mendesak terdengar dari luar gerbang halaman, diikuti oleh suara panik Zheng Miao. Paman Su, apakah kamu sudah kembali? Ketika dia melihat Suyi hendak berdiri, Shen Jiusong segera pergi untuk membukakan pintu atas namanya. Tak lama kemudian, Zheng Miao yang berapi-api, gerah, dan berpakaian hitam mengikuti Shen Jiusong ke dalam. Dia tampak kuyu, dan kelelahan tertulis di seluruh wajahnya yang indah. Ketika dia melihat Suyi, matanya yang besar langsung berkabut dengan air mata, dan dia berteriak, Paman Su, aku mohon. Tolong, selamatkan ayahku. Dia segera mulai berlutut, hanya untuk Shen Jiusong menghentikannya tepat pada waktunya dan bertanya dengan lembut, Nona, pertama, tenanglah dan jelaskan dirimu dengan jelas. Apa yang terjadi? Tanya Suyi.
Zheng Muyao menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menstabilkan emosinya yang bergejolak dan berkata, 2 hari yang lalu, seseorang dari keluarga Su dari Jade Capital datang ke perkebunan kami sebagai tamu. Dia bilang dia ingin kami mengubah pendirian kami dan menjauhkan diri darimu, dan jika kami menolak, kami akan membawa bencana ke seluruh keluarga Zheng. Ayah saya menolak, tetapi paman buyut saya dan sekelompok tetua menangkap dan memenjarakannya di ruang bawah tanah keluarga. Mereka bahkan mencopot posisinya sebagai kepala keluarga. Paman Su, paman hebat, dan yang lainnya bahkan mengumumkan secara terbuka bahwa seluruh keluarga Zheng menentangmu. Su Yi merenungkan hal ini, lalu berkata, maksudmu ayahmu telah dilucuti dari statusnya, tetapi nyawanya saat ini tidak dalam bahaya. Itu benar, kata Zheng Muyao dengan menyedihkan. Tapi aku khawatir orang lain di klan mengingini posisinya dan mereka akan bertindak melawannya secara rahasia. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, yakinlah. Setelah besok, semuanya akan baik-baik saja. Adapun kelompok yang melompat keluar dan berusaha mencuri posisi ayahmu. Mereka hanyalah sekelompok badut. Begitu ayahmu lolos dari penangkaran, dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Zheng Muyao sempat linglung. Paman Su, kamu, apa kau yakin ayahku akan baik-baik saja? Shen Jiusong tertawa. Karena Tuan Muda Su berkata demikian, dia secara alami memiliki kepercayaan penuh. Nona, bagi ayahmu, ini sebenarnya kesempatan untuk membersihkan klan pembangkang dan mempersatukan keluarga. Anda mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi setelah besok, semuanya akan menjadi jelas. Chen Zheng mengangguk. Betul sekali. Semakin bersemangat seekor belalang melompat, semakin dekat ia dengan kematian. Keduanya adalah markis dari wilayah masing-masing. Mereka langsung mengerti implikasi dari kata-kata Su Yi. Semua ini dibangun dengan asumsi bahwa Su Yi dapat mengatasi badai ini dan menjatuhkan kelompok yang telah dikirim oleh keluarga Su ke punggung mereka. Tapi kemudian, Chen Zheng dan Shen Jiusong tidak mengkhawatirkan hal itu. Bahkan sebelum menjadi Grandmaster, Su Yi dapat dengan mudah membunuh Grandmaster tingkat kelima seperti Qin Changshan, dan bahkan iblis tua seperti Hua Liuye telah jatuh di bawah satu ayunan pedangnya. Dia bahkan tidak perlu takut lagi sekarang. Paman Su, terima kasih banyak. Wajah kecil Zheng Muyao dipenuhi rasa syukur. Begitu ayahku lolos dari penangkaran, aku pasti akan membayarmu. Sebelumnya, dia terkejut seperti anak rusa, tapi sekarang, dia sudah jauh lebih tenang. Namun, pinggiran matanya masih merah, dan wajahnya yang berbentuk biji melon masih terlihat pucat dan kelelahan. Su Yi bangkit dari kursi anyamannya, berjalan ke arahnya, dan dengan lembut menyeka air matanya. Ayahmu menderita karena aku melibatkannya dalam hal ini. Saya tentu tidak akan hanya berdiri kembali dan menonton. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menjernihkan pikiran, pulang, dan menunggu kabar lebih lanjut. Zheng Muyao mengangguk dengan tegas. Dalam hatinya bergetar. Saya tidak akan pernah menduga Paman Su akan menghapus air mata saya, apalagi menghibur saya dengan lembut. Ini membuatnya merasa hangat dan kabur di dalam. Dia seperti anak rusa yang, pada saat panik, telah menemukan pilar pendukung yang paling dapat diandalkan. Paman Su, dia berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata pelan seperti agas, bisakah aku menunggu berita di sini saja? Su Yi mengangguk. Di dalam, hatinya melonjak dengan niat membunuh. Pertama, mereka mencoba mengancam Chen Zheng untuk memutuskan ikatan mereka. Sekarang, mereka memaksa dan melibatkan Chen Jinlong, mengancam Akademi Asal Surga, dan mereka bahkan memenjarakan Zheng Tianhe. Seluruh rangkaian kejadian ini memperjelas bahwa kali ini, target keluarga Su termasuk siapa saja dan semua orang yang terhubung dengan Su Yi. Mereka menggunakannya untuk memaksanya menundukkan kepalanya. Tapi cara Su Yi melihatnya, mereka tidak diragukan lagi dan berulang kali melewati batasnya. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari baru saja terbit. Di ruang rapat gubernur provinsi, Xiaolin duduk gagah dan tegak di kursi kehormatan. Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru tua, dan meskipun usianya sudah 40-an, dia tampan dan anggun, hangat seperti pohon pinus, dengan watak yang menonjol dari keramaian. Tuan muda ketiga akan segera datang. Jangan terlalu jauh, Yang Mulia berkata bahwa kita hanya perlu menjernihkan pikirannya, kata Xiaolin tidak tergesa-gesa. Sebagai salah satu dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, Raja Viredome, dia juga merupakan leluhur bela diri Xiantian yang terkenal. Meskipun dia tidak pernah muncul di jajaran, 10 leluhur bela diri Xiantian besar, baik kekuatan tempurnya dan fondasinya menempatkannya dengan kokoh di dekat puncak seniman bela diri Zhou Agung. Aku tidak pernah benar-benar mengerti apa artinya, membersihkan kepala seseorang. Markis Heavenbrave duduk bersila ke samping, seringnya lebar di wajahnya saat dia bertanya, bagaimana jika dia bersikeras berpura-pura berkepala kacau? Bagaimana jika kita tidak bisa menghentikannya? Jika berteriak tidak berhasil, kami akan memukulnya. Kami akan membuatnya menderita, dan kami akan membuatnya menyadari betapa tidak pentingnya dia sebenarnya. Itu secara alami akan mengejutkannya. Kami akan menunjukkan kepadanya bahwa, di hadapan seluruh keluarga Su,
kultivasi kecilnya yang remeh itu menggelikan dan menyedihkan. Yue King mencibir. Pada akhirnya, kita masih akan bertarung, bukan? Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Tuan Muda ketiga kita menyadari kesalahannya dan kita dapat menghindari perkelahian. Xia Houlin melirik Jade Mountain Marquis, Pei Wensan, yang duduk di sisi lain. Apakah semua persiapan kita sudah selesai? Pei Wensan mengangguk. Kali ini, Tuan Muda ketiga harus benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatan keluarga Su. Selain mereka bertiga, banyak tokoh tinggi dan berpengaruh lainnya berkumpul di kantor gubernur provinsi. Jajaran mereka termasuk kepala saat ini dari 5 klan tingkat puncak ibu kota provinsi kekaisaran, serta Raja Viredome, Heavenbrave Marquis, dan bawahan Jade Mountain Marquis yang paling terpercaya dan cakap. Anda dapat memilih salah satu dari mereka secara acak, dan Anda pasti akan menemukan seseorang yang mampu mengintimidasi seluruh wilayah. Bahkan yang terlemah dari mereka adalah seorang Grandmaster. Tapi sekarang, mereka semua duduk dengan hikmat, tidak berani membuat suara sedikit pun. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pemukulan genderang tiba-tiba bergema dari luar gerbang. Semuanya langsung waspada, dan semuanya melirik keluar aula. Tak lama kemudian, di bawah tatapan waspada orang banyak, Su Yi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng melangkah dari jauh. Ketika mereka melihat Su Yi, banyak dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka masih mengingat pesta teh Gunung Barat, ketika Su Yi menemani Zhou Zili dan berpartisipasi bersamanya. Cloudlight dan Marquise Spirit Martial juga ada di sini. Tentunya mereka tahu betapa mengerikan situasinya. Beberapa kekuatan besar khawatir dan tidak pasti. Kedua Marquise memiliki status luar biasa dan kultivasi yang kuat. Namun, di hadapan keluarga Su Jade Capital, mereka jelas tidak berarti banyak. Namun, mereka dengan keras kepala bersikeras untuk menemani Su Yi sampai ke sini. Cara orang banyak melihatnya, ini tidak berbeda dengan melemparkan diri ke lubang api, sangat tidak bijaksana. Alis Xia Houlin berkerut, dan tatapannya langsung tertuju pada Chen Zeng. Aku mengirimimu surat, apakah kamu tidak menerimanya? Saya menerimanya, dan membacanya juga, kata Chen Zeng. Lalu, aku merobeknya. Kau merobeknya. Xia Houlin duduk tegak, menatap Su Yi, lalu kembali ke Chen Zeng. Saya menulis surat itu kepada Anda karena mempertimbangkan persahabatan kita selama bertahun-tahun, namun Anda terus maju dan merobeknya. Apakah Anda berencana untuk memutuskan ikatan di antara kami? Atau, apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan keluarga Su Jade Capital? Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, suaranya membawa ketidaksenangan yang dalam. Chen Zeng berkata tanpa ekspresi, yang saya tahu adalah, jika bukan karena Tuan Muda Su, saya pasti sudah mati di Gunung Blood Thistle Yao. Mulai hari ini, hidup saya ini adalah miliknya. Kerumunan itu langsung terperangah. Sayang sekali, desah Xia Houlin. Jika kamu mencoba campur tangan hari ini, kamu tidak akan berbeda dengan belalang yang mencoba menghalangi kereta. Jika tersiar kabar, saya khawatir Anda hanya akan mengundang ejekan orang lain. Tapi Chen Zeng tiba-tiba tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke figur otoritas yang hadir. Menurut saya, semua orang yang hadir telah melukis target di kepala mereka. Anda hanya menjual hidup Anda. Apa artinya melukis target di kepala Anda? Itu berarti Anda adalah bidak pengorbanan, pengalih perhatian. Itu berarti Anda menjual hidup Anda sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan ekspresi penghinaan yang sangat besar bagi seluruh kelompok, sampai-sampai mereka semua, termasuk Xia Houlin, tertegun. Tapi kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidup mereka. Heavenbrave Marquis terlempar ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, dia hampir menangis. Tidak disangka bahwa Spirit Martial Marquis yang agung akan mengatakan sesuatu yang sangat konyol. Katakan padaku, kalau begitu, jika aku, Yue King, menjual hidupku, berapa tarifnya? Kamu tidak bernilai satu koin pun. Kali ini, Su Yi yang merespons. Dia berdiri di tengah aula, mengamati mereka yang hadir. Tidak perlu membuang kata-kata lagi. Siapapun yang ingin memaksa saya menundukkan kepala dipersilakan untuk datang saja ke saya. Suasana langsung tertahan dan menindas saat semua orang menatap Su Yi. Beberapa mengerutkan kening, sementara yang lain terkejut. Sepertinya mereka tidak mengerti. Dia sudah dalam kesulitan seperti itu, dan dia baru berusia 17 tahun. Kenapa dia tidak sedikit pun takut, bahkan sekarang? Xia Houlin menatap tajam ke arah Su Yi dan berkata, Tuan Muda ketiga, karena Anda begitu terburu-buru bagi kami untuk membuat Anda masuk akal, bagaimana mungkin kami menolak? Dia kemudian menoleh ke Yue King. Kamu sudah bangun. Yue King tersenyum dan berdiri, lalu mengambil surat tersegel dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Shen Jiusong. Cloudlight Marquis, ini surat dari putramu, Shen Su. Bacalah, lalu pertimbangkan kembali apakah Anda ingin terlibat. Nada dan tatapannya sama-sama main-main. Hati Shen Jiusong bergetar. Baru tadi malam Su Yi memperingatkannya bahwa, karena keluarga Su telah mengirim pasukan mereka, kemungkinan besar mereka juga akan mengincarnya.
Siapa sangka kata-kata Su Yi kini menjadi kenyataan. Shen Su adalah putra satu-satunya. Dia telah dikirim untuk berkultivasi di Phoenix Pass Academy Jade Capital pada usia muda, dan dia sekarang berusia 19 tahun, di puncak masa mudanya, jauh lebih pintar daripada rekan-rekannya. Dia adalah putra satu-satunya Shen Jiusong, kepada siapa dia mempercayakan semua harapannya. Sekarang, kemungkinan besar keluarga Su mengincarnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini tidak berbeda dengan memukulnya tepat di tempat yang paling menyakitkan, mereka menargetkan kelemahan terbesarnya. Hatinya mengepal, dan ekspresinya berubah tak menentu. Ketika mereka melihat reaksi Shen Jiusong, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Anda mungkin seorang markis, tapi terus kenapa? Melawan Su Family dari Jade Capital, kau tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.